Dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu terhadap stafnya Dita Aditya tak hanya masuk ranah hukum melainkan soal etik. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD mengaku akan berkoordinasi dengan Polri untuk menindaklanjuti laporan yang masuk ke MKD. Mahkamah Kehormatan Dewan akan berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasaribu. Hal ini dilakukan karena kasus yang ditudingkan pada politisi PDI Perjuangan ini telah dilaporkan ke penegak hukum. Kalau sudah masuk ranah hukum, kita mengadakan koordinasi dan lalu kita pantau perkembangannya sejauh mana. Karena kalau di aparat penegak hukum terdapat pelanggaran hukum, itu pasti ada pelanggaran etikanya. Nah, sehingga langkah-langkah yang akan diambil kami akan bicarakan dulu karena sesuai dengan tata beracara kami harus rapat dulu. Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai kasus Masinton Pasaribu merupakan kasus pribadi. Kalau MKD menganggap itu penting, tapi MKD kan ngurusin hal yang jauh lebih penting juga. Jadi PDIP masa ngurusin orang dugem? PDIP tidak mengambil sikap terkait dengan kasus ini. Oh iya, sikap yang dimaksudkan sikap seperti apa? Dibawa ke rakernas gitu? Ada sanksi ya, sikapnya adalah itulah sudah selesaikan baik-baik secara kekeluargaan, hubungan antara staf dengan anggota kan harusnya hubungan yang mutualistis. Sebelum melaporkan ke MKD, Dita Aditya melaporkan dugaan penganiayaan oleh Masinton ke LBH Apik, Komnas Perempuan, dan Mabes Polri. Karena saya dibawa muter lagi, melewati apartemen. Gua cuma mau pulang, badan gua capek. Dia mau jedak-jedak, dan itu terjadi oleh tangan kirinya 2 kali. 2 kali itu saya ingat. Lalu saya cuma bilang, saya histeris. Kenapa saya ditonjok? Kenapa gua ditonjok? Sementara Masinton membantah melakukan penganiayaan terhadap Dita. Itu dia mabok, muntah, ya. Sepanjang jalan itu dia muntah, dia histeris, besarkan tape sebesar-besarnya gitu ya. Terus kemudian di jalan Otiste itu tiba-tiba tangannya histeris merestir. Kemudian dia ditepak sama sopir yang bawa TA saya gitu ya. Peraturan DPR yang mengatur kode etik anggotanya menyebutkan anggota DPR harus menghindari perilaku tidak pantas yang bisa merendahkan citra kehormatan DPR. Sanksi pelanggaran etika anggota DPR ini diatur dalam pasal 147 Undang-Undang MD 3. Di antaranya adalah pemberhentian tetap sebagai anggota DPR jika pelanggaran etika tergolong pelanggaran berat. Pasal 244 ayat 2 MD 3 juga menyebutkan anggota DPR yang terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana umum dan khusus berdasarkan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap akan diberhentikan sebagai anggota DPR. Tim Liputan Kompas TV.